materi yang disampaikan ke saya itu tentang bagaimana strategi penanganan COVID-19 di DKI Jakarta melalui solusi jalan tengah, yaitu ekonomi tetap bergerak dengan penerapan protokol COVID secara ketat. Memang ketika pemerintah, baik itu di pusat maupun daerah, mendorong bagaimana percepatan penanganan COVID-19, tentu yang paling menjadi pertimbangan itu adalah soal-soal ekonomi. Ini kalau kita membatasi pergerakan orang, kalau kita membatasi kebiasaan-kebiasaan orang, ketika kita membatasi aktivitas orang, maka tentu itu akan berefek ekonomi. Namun sebenarnya itu hanya kelihatan jangka pendek ya. Para ahli, baik itu di ekonom maupun ahli di bidang kesehatan, itu menyepakati, hampir semuanya bersepakat bahwa kita perlu, jadi cara pemulihan ekonomi tercepat itu adalah bagaimana kita menunjukkan performa penanganan COVID-19 itu dengan baik. Kenapa? Menurut Gary Becker bahwa hal terbesar yang diserang oleh COVID-19 ini yang telah menewaskan lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia, itu adalah dia menyerang human capital kita. Jadi itu menyerang sumber daya manusia kita. Tentu kita tahu ya, kami dari Ikatan Dokter Indonesia, anggota IDI yang sudah berpulang ke Rahmatullah itu sudah 150-an. Itu ada profesor, ada spesialis, ada dokter umum, juga ada perawat juga yang sudah puluhan yang meninggal, bahkan sudah mencapai ratusan juga mungkin, saya tidak memantau dan pasti. Kemudian juga ada bidan, ada tenaga kesehatan masyarakat, ada tenaga-tenaga penunjang yang lain, dan itu adalah human capital, itu adalah modal sumber daya manusia, dan kita tentu tahu bagaimana menghasilkan seorang profesor di bidang kedokteran itu membutuhkan puluhan tahun untuk menciptakan itu. Atau misalnya kita memproduksi satu dokter spesialis itu membutuhkan puluhan tahun, sehingga ya, semua bersepakat bahwa sebenarnya tidak ada lagi kontradiksi atau perdebatan soal ekonomi dan kesehatan di sini. Semuanya ini bisa berjalan sinergis, atau sekarang itu disebut sebagai sindemi, yaitu sinergi dalam mengatasi pandemi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semenjak Indonesia memang belakangan ini mengalami perbaikan ya secara umum, baik itu dalam peningkatan testing, walaupun memang belum mencapai angka yang ditetapkan oleh WHO, tapi kalau untuk DKI Jakarta itu sudah sangat memadai ya, karena kita sudah di DKI itu sudah 6 kali malah dari yang ditetapkan oleh WHO. Nah ini secara kurvatif kita lihat dari data WHO, itu menunjukkan bahwa memang itu apa namanya, minggu lalu kita masih berada di peringkat 19 ya. Sekarang sih menurun ke peringkat 21 ya, data terakhir yang saya akses kemarin. Itu kita mungkin karena walaupun kita meningkat, ada negara lain yang juga mengalami peningkatan secara dramatik. Di sini kita lihat secara kurvatif memang masih ada, belum melandai ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita masih terus meningkat. Nah, bagaimana Jakarta? Nah, tentu kita mengamati ya di media sosial itu di DKI sebenarnya sudah berupaya untuk memberikan respon secara cepat ketika pertama kali outbreak itu terjadi di Wuhan, Tiongkok. Itu sejak 7 Januari atau kurang lebih sekitar 1 minggu ya, 1 atau 2 minggu setelah pandemi pecah di Wuhan, sebenarnya DKI Jakarta itu sudah mulai melakukan di sekitar tanggal 7 Januari, itu sudah ada kayak sosialisasi untuk di Vaskes ataupun di rumah sakit untuk tentang kemungkinan kewaspadaan untuk pneumonia Wuhan. Itu sudah muncul waktu itu. Waktu itu memang belum ada istilah COVID-19, masih pneumonia Wuhan waktu itu. Kemudian di 22 Januari sudah mulai itu dibahas tentang bagaimana membangun awareness dan bagaimana penyiapan APD ya untuk layanan kesehatan di 22 Januari. Kemudian sebenarnya DKI itu sudah melaporkan ODP itu sekitar 24 Januari. Cuman karena memang waktu itu fasilitas kita belum mencukupi untuk diagnostik, makanya memang belum ada diagnosis pasti soal adanya ODP atau PDP. Sekarang kan istilahnya sudah berbeda ya, sudah ada probable, suspect, dan
konfirmasi. Kemudian di 27 Januari, jadi sebenarnya DKI itu sudah bergerak lebih mencoba untuk melakukan langkah-langkah prevensi sejak awal dengan langkah-langkah mulai dari tadi ya ke sosialisasi ke berbagai vaskes. Di secara regulasi pemerintah DKI itu sudah melakukan atau sudah mengeluarkan surat edaran untuk pengelolaan gedung, apartemen, perusahaan ataupun tempat wisata tentang kewaspadaan terhadap waktu itu masih namanya novel coronavirus yang nCoV. Di tanggal Februari ini kan pengetahuan kita tentang COVID-19 ini memang tiap hari itu berkembang berdasarkan temuan-temuan terbaru di bidang sains ataupun laporan-laporan kasus yang terjadi. Kemudian di 25 Februari, Instruksi Gubernur nomor 16 tahun 2020 itu tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-19. Nah, di tanggal 1 Maret, Pak Anies itu Gubernur DKI itu sudah mengumumkan bahwa ada sebanyak 115 ODP dan 32 PDP COVID-19. Waktu itu karena memang belum terdiagnostik, memang masih pakai istilah itu ya. Kemudian Presiden baru melakukan itu di tanggal 2 Maret ya, dengan adanya penemuan kasus yang orang Depok itu sebagai kasus pertama atau kasus pertama yang ada di Indonesia. Itu secara resmi. Kemudian berikutnya Maret itu terus dilakukan. Kemudian di tanggal 17 Maret itu sudah dilakukan pembentukan gugus tugas provinsi untuk DKI. Kemudian 23 Maret sudah dilakukan Labkesda DKI untuk mulai memeriksa spesimen. Waktu itu memang kita masih sangat terbatas ya, karena memang pemerintah masih berupaya untuk pemeriksaan itu disentralistik ke pusat, ya, sehingga daerah-daerah itu seperti kesulitan untuk menegakkan diagnosis karena prosesnya yang sangat lama. Itu membutuhkan waktu itu, bahkan ada yang lebih dari seminggu. Lebih dari seminggu kadang pasiennya sudah meninggal, kadang-kadang bahkan sudah ada yang sudah keluar perawatan. Itu memang waktu-waktu yang sangat tricky ya, waktu itu sangat rumit memang. Di waktu itu, di saat ini DKI sebenarnya dan juga para epidemiolog, para ahli itu sudah menyarankan untuk melakukan isu perdebatan tentang karantina wilayah, PSBB atau apa waktu itu, sehingga ya memang waktu itu ada yang mendorong untuk karantina wilayah. Setelah itu berkembang lagi untuk karantina pulau, karena kan memang pintu masuk pertama itu ke Indonesia, walaupun akses penerbangan ke Wuhan itu banyak, tapi orang itu paling banyak memang mobilitasnya itu di DKI Jakarta. Nah, di tanggal 10 April, saya kurang tahu ya, di Manakara ini pernah PSBB nggak sih? Kayaknya nggak pernah ya, karena mungkin jauh, atau belum ada yang terkonfirmasi. Belum. Pernah juga ya? Oke. Nah, di 10 April kita di DKI itu sudah lakukan PSBB tahap 1, di 17 Mei tahap 2. Kemudian di MUI itu sudah mengeluarkan fatwa untuk sholat Id di rumah, itu tanggal 19 Mei. Kemudian DKI juga karena waktu itu memang seperti ada persoalan, terutama koordinasi antara pusat dan DKI, mulai dilakukan koordinasi antara DKI dengan BNPB untuk supaya penanganan atau penanggulangan COVID-19 itu bisa berjalan sinergis antara pusat dan DKI. DKI juga memang pada konteks ini ya tentu kita tahu ya, paling banyak atau mungkin 1/5 total kasus di Indonesia, total case di Indonesia itu ada di DKI, sehingga pemerintah DKI memang di samping melakukan koordinasi dengan stakeholder, juga melibatkan para ilmuwan di sini melalui tim DKI untuk mendesain bagaimana strategi penanganan COVID-19. Tentu juga di pusat juga melakukan hal yang sama ya, melalui Kementerian Kesehatan secara lebih spesifik yang kesehatan. Terus sempat ada waktu itu inovasi untuk ketika di bulan Juni
sudah ada namanya Jack Pro, itu kayak BUMD-nya di DKI itu menyediakan 2 kontainer untuk laboratorium satelit untuk tes COVID-19. Nah, selanjutnya ini terus berjalan ya sampai detik ini. Waktu itu memang sudah di tanggal-tanggal di bulan Juni itu memang ya waktu sudah sehingga banyak juga tenaga medis yang meninggal. DKI itu kayak mengeluarkan kayak inilah afirmasi kepada anak-anak yang tenaga medis yang menjadi korban itu dapat masuk sekolah negeri tanpa mengikuti seleksi. Dan seterusnya, sempat juga di 14 Juni pemerintah DKI itu jadi di pasar, karena waktu itu sudah keluar ada namanya klaster pasar, di beberapa tempat terjadi penularan yang dilakukan di yang terjadi di pasar, sehingga waktu itu sempat berlaku namanya ganjil genap pasar di Jakarta. Jadi tidak hanya kendaraan, juga di pasar. Jadi di pasar-pasar rakyat di Jakarta, di Tebet, di mana, di pasar rumput dan sebagainya, itu juga ganjil genap. Jadi nomor ganjil masuk, mal genap libur, ganjil masuk genap libur. Jadi untuk mengurangi atau memberikan jarak sosial ya antara para penjual di pasar. Nah, sampai seterusnya Bapak dan Ibu sekalian bisa baca di sini. Terakhir, DKI itu memang karena tentu DKI ini adalah provinsi dengan PAD terbesar ya di Indonesia. Ada PAD-nya sekitar 81 triliun, sehingga mereka memang punya banyak keleluasaan untuk melakukan inovasi di dalam COVID-19. Salah satunya itu dia membuat namanya Corona trick, itu semacam kayak machine learning yang melakukan kepada memberikan kepada tiap orang ya. Jadi tiap orang mendownload itu, orang-orang bisa men-screening dirinya apakah dia perlu untuk melakukan pemeriksaan atau tidak. Di dalamnya itu ada semacam, misalnya dia karakteristik individunya, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, kemudian apa riwayat perjalanannya, kemudian juga ada gejalanya. Dari situ akan keluar dari machine learning itu. Jadi intinya DKI Jakarta itu sangat memanfaatkan teknologi ya dalam penanganan COVID-19. Itu berlangsung sampai sekarang, karena yang terbaru itu mungkin belum ada kali ya di tempat lain. Ada namanya relawan kontak tracing. Jadi nanti saya akan jelaskan di akhir tentang informasinya. Sampai terakhir kita di DKI di per 14 September kemarin juga melakukan PSBB, melakukan rem darurat kalau bahasanya Pak Anies Baswedan. Dan itu memang cukup signifikan terhadap penurunan case di DKI. Misalnya teman-teman di rumah sakit angka rujukannya itu berkurang ya selama PSBB, dan mungkin hari ini karena masih terdampak dari PSBB yang dilaksanakan. Nah, ini angka testing ya untuk DKI Jakarta dan kasus COVID-19 yang terjadi di DKI Jakarta. Ini update tanggal 13 November 2020. Jadi kemarin, jadi per hari itu yang dites orangnya ada 7.994, kemudian jumlah spesimen dites pada kemarin itu 9.820. Ini berbeda ya, antara ini orangnya yang dites, sementara yang ini spesimennya. Artinya bisa jadi spesimen yang kemarin atau 2 hari yang lalu baru dites hari ini. Itu laporan yang kemarin. Kemudian secara angka testing yang di DKI Jakarta memang jauh ya dibandingkan dengan mungkin wilayah yang lain yang belum mencukupi target yang di WHO yang mewajibkan 1 per 1.000 kan, atau 10.000 per 1 juta. Dan di DKI itu menurut target WHO minimum tesnya itu 10.645. Kemudian DKI itu mampu dalam sepekan terakhir itu 62.095. Jadi
ya 6 kali dari testing yang ditetapkan oleh WHO. Kenapa itu terjadi? Memang ya DKI itu punya banyak keistimewaan ya, karena pertama di sini adalah ibu kota negara, pemerintah pusat, jadi banyak lab-lab yang pemerintah pusat juga yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk DKI, misalnya lab kesehatan di Kemenkes, ataupun misalnya labnya LIPI, atau juga banyak juga swasta-swasta juga yang menyediakan tes, terutama yang swab, seperti Kimia Farma atau misalnya Prodia, mereka punya fasilitas untuk melakukan tes. Tentu ini cukup mendukung juga bagaimana peningkatan angka testing di DKI Jakarta. Untuk kasus di DKI kemarin yang dirawat itu ada 6.632, ya paling banyak di sini itu di Wisma Atlet. Karena di sana memang cukup ada sekitar 3 tower. Saya pernah di Wisma Atlet itu di bulan-bulan April selama 1 bulan, ikut juga mendevelop bagaimana sistem di sana, karena kan waktu itu praktis karena kita menyulap dari Wisma yang memang tidak punya fasilitas kesehatan sama sekali, nggak ada, secara lingkungan juga tidak terlalu mendukung, disulap supaya menjadi tempat untuk penanganan COVID-19, terutama yang diisolasi atau yang gejala ringan. Kemudian total sembuh ya. Nah, secara untuk tingkat kematian ini sebenarnya CFR ya, ini case fatality rate itu di DKI itu 2,1 ya, itu di bawah rata-rata nasional 2,3. Dengan tingkat kesembuhan 92,2%, sementara di Indonesia itu masih di angka 4,1%. Lalu saya sih ingin lebih menggambarkan juga tentang kalau di beberapa tempat yang lain mungkin PSBB-nya itu satu jilid ya, atau paling menjadi transisi. Kalau DKI itu memang dilakukan 2 kali ya. Pertama, setelah kemarin itu ketika lonjakan kasus terjadi luar biasa, kita dilakukan kembali PSBB selama 2 minggu di DKI, dari tanggal 14 September sampai akhir September lah. Ini regulasi-regulasi yang jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa ini COVID-19 penyakit baru, jadi perkembangan keilmuannya juga sangat cepat berlangsung. Misalnya kayak awalnya kita pakai hidrokloroquine untuk terapi, kemudian jadi tidak dipakai, kemudian apalagi berbagai macam ya, isu juga tentang terapi, ada yang kemudian terbukti, ada yang tidak terbukti, itu semua terus berlangsung. Demikian juga untuk protap yang dari Kemenkes juga berubah-ubah, sekarang kayaknya sudah revisi yang kelima kalau nggak salah. Di DKI juga untuk regulasi juga berubah-ubah ya, bukan berubah-ubah sih, sebenarnya direvisi dari regulasi-regulasi sebelumnya, mengikuti perkembangan kasus di Indonesia. Yang paling DKI juga sebenarnya banyak kekurangan juga sebenarnya dalam penanganan COVID-19, terutama di koordinasi dan sistem rujukan. Hanya memang yang agak perlu kita apresiasi adalah DKI itu menggunakan sains atau data sains itu untuk mengambil kebijakan. Jadi kayak apapun yang dilakukan itu basic on academic. Jadi ya itu yang kemudian lumayan membantu ya dalam pengambilan kebijakan. Di Indonesia awal-awalnya memang agak keselip-keselip, tapi kemudian terutama mungkin dari Kementerian Kesehatan kali ya, waktu itu kita seperti meremehkan, ternyata belakangan jadi sangat uncontrol, namun belakangan mulai ada perbaikan secara umum kalau kita lihat ya. Nah, ini bagaimana dampak PSBB di Jakarta ya. Di Jakarta itu memang pertama kondisi sosiodemografinya itu sangat beda dengan tempat lain. Penduduk siang Jakarta sama penduduk malam Jakarta itu beda banget lah. Kalau kita mau hitung, mungkin sepertiga orang luar Jakarta itu masuk Jakarta pada siang hari, sehingga itu juga membuat sebenarnya kalau penanganan kasus di DKI Jakarta ini harus ada sinergitas dengan daerah-daerah sekeliling Jakarta, karena misalnya ada yang
kantornya di Sudirman, di perusahaan apa gitu, atau misalnya kantornya di Kemenko PMK misalnya kantornya, tapi tinggalnya di Depok, tinggalnya di Bogor. Sehingga itu memang dalam konteks penelusuran kasus itu cukup merepotkan ya kalau misalnya tidak ada sinergitas antara DKI Jakarta dan daerah sekitarnya. Ini memang masih jadi pekerjaan rumah yang terjadi ya. Nah, untuk dampak PSBB ini, di PSBB pertama ya di sekitar April itu memang menurun, kemudian transisi mulai naik, kemudian PSBB lagi mulai landai ya, kemudian ketika transisi mulai menurun. Ini kayaknya kemarin penemuan tingkat positivity rate-nya juga mulai naik lagi ya, jadi 5.000 lebih itu yang kemarin. Terus, nah dari pelayanan kesehatan ya, jadi pemerintah DKI itu tentu memang mereka cukup punya kemewahan dalam artian mereka punya anggaran yang banyak. Tentu dari itu mereka bisa mendorong banyak hal. Misalnya kayak memperbanyak, mereka bisa merekrut tenaga kesehatan dibiayai oleh mereka sendiri, kemudian mereka bisa merekrut bisa membeli fasilitas, kemudian juga bisa mengkondisikan atau mengelap vaskesnya karena mereka memiliki vaskes yang cukup banyak di berbagai wilayah. Nah, di September itu Dinas Kesehatan DKI itu memang sudah mendorong untuk membuat surat edaran mengenai manajemen pelayanan pasien COVID-19. Pertama itu, ini baik swasta maupun negeri, baik swasta maupun pemerintah, itu seluruh rumah sakit itu tidak boleh menolak pasien COVID-19, baik itu konfirmasi, suspek, maupun probable. Kemudian juga untuk mengurangi angka kematian, sebenarnya surat edaran dari Dinkes DKI juga mendorong supaya ini umum ya, misalnya kita di Triase itu rumah sakit misalnya tidak boleh merujuk kalau misalnya tidak stabil. Tentu juga demikian halnya juga misalnya dengan pasien COVID. Itu yang kedua. Kemudian intinya rumah sakit juga tidak merawat pasien COVID tanpa gejala atau gejala ringan. Pasien tersebut diedukasi ke puskesmas sesuai dengan domisili pasien. Kemudian ketika ada tanpa gejala atau gejala ringan karena kita berada di pusat dan bisa melakukan rujukan ke RSDC Wisma Atlet. Kemudian juga rumah sakit di DKI Jakarta yang sudah pasien-pasien yang sudah melalui fase kritis sudah stabil itu bisa merujuk ke Wisma Atlet dengan beberapa persyaratan ya. Tentu mereka sudah bisa stabil atau kecenderungan untuk menjadi lebih parah itu menjadi minimal. Kemudian pemerintah pusat bekerjasama dengan Kodam Jaya itu menyiapkan ya isolasi mandiri di Kemayoran untuk pasien-pasien yang tanpa gejala, tentu dengan syarat-syarat bahwa mereka tidak memiliki komorbid, mereka memiliki surat rujukan dari puskesmas, mereka juga tidak mampu untuk melakukan isolasi mandiri di puskesmas, kemudian hasil labnya itu terkonfirmasi, pasien itu membawa perlengkapan pribadi. Nah, ini yang penting ya, yang mungkin bisa jadi ini yang bisa menjadi lesson learned, kayak pelajaran dari bagaimana pengalaman DKI dalam penanganan COVID-19. Nah, di awal-awal pandemi itu memang DKI itu sesuai dengan protokol yang dari Kemenkes ya, itu memberlakukan namanya isolasi mandiri ya. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian, justru isolasi mandiri ini menciptakan klaster di komunitas. Kenapa? Karena tidak bisa dikontrol pergerakan ketika dia ke rumah. Misalnya terinfeksi, yang lain juga terinfeksi.
sehingga diubah menjadi isolasi yang terkendali. Saya kira ini Makassar sepertinya lebih duluan ya, karena waktu itu di awal-awal pandemi gubernur mendorong di Makassar itu kan kayak isolasi di mana, hotel di Swiss Bell ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi untuk soal ini Jakarta belajar dari Makassar mungkin, karena Jakarta itu memang kepadatan penduduknya itu sangat luar biasa. Kayak misalnya di daerah mana tuh Tambora ya. Tambora itu jumlah penduduknya apa ya? Itu kepadatan penduduknya itu kalau nggak salah dia 1.000 per kilometer persegi. Jadi bayangkan betapa padatnya itu, mungkin yang terpadat di Asia Tenggara. Kemudian jadi mereka itu rumah bagaimana mungkin maksudnya agak susah melakukan isolasi mandiri dengan situasi yang seperti itu kan. Rumah 3x4 isinya ada dua kakak di dalamnya, ada sekitar mungkin ada 8 orang misalnya. Mereka ganti-gantian bahkan untuk tidur. Ada yang tidur malam, jadi ada shift-shift. Jadi kalau di rumah sakit ada shift jaga, mereka shift-shift untuk tidur. Jadi memang saking padatnya sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah. Itu satu yang berubah ya di DKI. Kalau yang lain-lain saya kira ini merata ya, seluruh Indonesia itu mengikuti protokol yang dibuat oleh Kemenkes. Kemudian soal kemampuan diagnostik. Jadi DKI itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa mereka memiliki kelebihan dalam artian memiliki banyak laboratorium. Jadi mereka bisa kerjasama dengan laboratorium swasta. Jadi misalnya gini, kalau di DKI itu kan ada dua ya, ada yang private, ada yang public ya, atau yang pemerintah. Yang privat misalnya ada perusahaan yang mau tes sendiri itu boleh pakai fasilitas tes dimanapun. Untuk yang terkonfirmasi di pemerintah atau misalnya dia ingin dapat layanan publik dari pemerintah, dia boleh datang ke puskesmas, kemudian dia dari puskesmas yang penting dia ada kayak disuspek ataupun misalnya dia punya riwayat kontak dan sebagainya, untuk dites itu ke swasta gratis, nanti pemerintah DKI yang bayarkan. Misalnya dia datang ke puskesmas Rawajati misalnya dengan anosmia, atau misalnya dia punya kontak erat, dia terus diarahkan untuk tes karena misalnya Labkesdanya Jakarta cukup padat, jadi dia bisa didorong ke Prodi atau Kimia Farma atau misalnya Pertamina untuk tes, sehingga hasilnya bisa dapat cepat dan itu dibayarkan oleh pemerintah DKI. Nah, yang berikutnya yang mungkin cukup bagus ya untuk memutus sebagai salah satu strategi memutus rantai penularan di komunitas, itu sekarang DKI ada namanya relawan kontak tracing. Jadi ada relawan yang direkrut oleh Dinas Kesehatan DKI untuk melakukan penelusuran di komunitas untuk mereka-mereka yang misalnya ada yang terdeteksi atau terkonfirmasi COVID, tinggal di mana. Terus di situ nanti akan ada, itu kan biasanya kalau di DKI ini saking banyaknya ya, jadi memang informasinya itu sudah terpusat. Jadi di pusat informasi itu sudah semua data dari semua lab yang ada di sini itu kan mereka tes sekaligus ada KTP-nya kan. Jadi mereka ada KTP, ada nomor handphone. Jadi mereka bisa diketahui tinggal di mana, kemudian pergerakannya itu bisa dilacak melalui teknologi selama misalnya 14 hari terakhir itu dia kemana-mana saja. Kemudian dia berinteraksi dengan siapa saja, itu dilakukan bisa dilacak, salah satunya melalui relawan kontak tracing ini. Jadi mereka adalah mereka-mereka yang paham tentang kesehatan, rata-rata background-nya itu tenaga kesehatan, direkrut oleh Pemda DKI untuk menjadi kontak tracer di komunitas. Saya kira dengan inovasi yang seperti ini cukup bagus ya, artinya kesulitan-kesulitan untuk menemukan mereka-mereka yang terinfeksi itu setidaknya bisa lebih progresif. Selain itu, cuma memang di sini tantangan untuk relawan kontak tracing ini adalah karena mobilitas penduduk DKI Jakarta itu memang sangat tinggi.
Belum lagi orang-orang dari daerah atau daerah sekeliling Jakarta, baik itu Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bogor, Kabupaten Bogor, kemudian Kota Depok, itu ada juga bahkan yang di Tangerang, Tangerang Selatan. Memang di situ tantangannya, sehingga memang koordinasi stakeholder antar wilayah ini memang harus terjalin ya, supaya bisa ada koordinasi antar berbagai wilayah. Kemudian di komunitas itu memang di samping kesehatan ya, jadi memang dukungan dari aparatus yang lain itu juga cukup membantu. Misalnya terutama fungsi RT RW-nya juga bekerja ya. Sekarang di Jakarta sudah mulai bekerja. Jadi kalau misalnya ada lewat misalnya kan terkonfirmasi tuh, misalnya domisilinya di sini. Jadi di masjid itu diumumkan. Jadi ada begini. Jadi memang tidak bisa lolos atau sembunyi-sembunyi soal ini. Mungkin itu ya yang terjadi, yang inovasi yang terjadi di DKI dalam penanganan COVID-19. Tentu ini akan terus terjadi, tapi lumayan lah untuk saat ini untuk DKI sudah ada perbaikan-perbaikan. Namun ini tidak akan jalan kalau misalnya tentu masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan, apalagi sekarang juga ada rencana dari pemerintah untuk melakukan rencana vaksinasi di akhir tahun, tapi ini masih sangat tentatif ya, tergantung dinamika studi tentang vaksin di berbagai negara. Kebetulan saya juga koordinator nasional untuk koalisi relawan vaksin ya di Indonesia. Kita juga masih proses. Intinya sih memang soal vaksin ini sangat tricky, sangat rumit ya. Kenapa? Karena angka cakupan imunisasi kita saja ya secara nasional yang lengkap atau wajib itu masih sangat kurang ya. Riskesdas 2018 itu angkanya 57,9, bahkan turun itu dari 2013 itu 59. Jadi jangankan yang baru ya, vaksin COVID-19 dengan prosesnya yang sangat cepat, yang instan, dengan segala polemiknya, dengan segala hoax-nya, dengan segala perkembangannya, maksudnya yang lama saja masih susah, apalagi yang baru. Makanya memang komunikasi dan advokasi juga penting di sini. Lalu ada beberapa memang kalau kita lihat ya yang masih kurang di DKI itu, pertama itu ya menyangkut tentang rujukan. Misalnya gini, ada rumah sakit swasta, misalnya MMC misalnya kan, anggaplah begitu, atau Mayapada atau misalnya Siloam, itu mendeteksi ada yang positif lewat swab test, terus ternyata di protap yang tadi saya sampaikan di DKI itu, dia kan dikembalikan ke puskesmas tuh. Jadi itu ketika dari rumah sakit swasta, jadi belum ada koordinasi antara kayak rumah sakit swasta dengan pemerintah ketika ada yang positif. Karena kan orang di Jakarta ini mobilitasnya juga sangat tinggi ya. Jadi ada yang tinggal di sini hari ini, besoknya pindah itu. Jadi kadang KTP-nya juga kadang tidak valid ya. Terus ketika dikembalikan kadang orang ini tidak ke puskesmas. Saya pernah menemukan itu di klinik. Jadi dia positif dari rumah sakit Citra. Terus ketika itu 3 hari yang lalu ya, anggaplah maksudnya. Terus dia ke klinik, mau berobat lagi, ternyata dia sudah punya hasil. Dan itu sudah lama loh, dia sudah 3 hari di masyarakat. Nah, kita kan tentu 3 hari itu masih dia tidak ketemu orang sih. Jadi sangat, ini masih pekerjaan rumah. Karena menurut saya sih harusnya sistem koordinasinya harusnya udah terpusat. Jadi ketika misalnya dia positif di rumah sakit ini langsung dilaporkan ke Dinkes, langsung dijemput, atau misalnya tergantung tergantung dia sebagai misalnya dia tanpa gejala kah atau dengan gejala ringan atau misalnya udah sampai pada keadaan yang kritis. Terus yang lain juga tentu ini juga penting ya, karena kan rata-rata di Jakarta ini yang punya mobilitas tinggi itu para pekerja.
pekerja kantoran terutama. Misalnya mereka sudah dirawat, jadi masih ada stigma di masyarakat tentang COVID. Jadi dia misalnya sudah negatif, sudah diisolasi atau dirawat 14 hari, hasil swab terakhirnya juga sudah negatif. Nah, ketika sampai ke rumah, atau misalnya ketika mau ke tempat kerja itu belum diizinkan, sehingga memang kadang itu juga cukup meresahkan ya, tentang stigma-stigma yang seperti itu. Dan ini harus di samping regulasi tentu perlu edukasi dan komunikasi yang baik ke berbagai sektor. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut, tapi mungkin saya bukan pakar ya, sebenarnya bukan pakar, hanya turut terlibat dan mengamati bagaimana penanganan COVID-19 di DKI. Saya juga di organisasi profesi, juga menggalakkan komunitas, juga masih praktek di Paskes. Mungkin begitu ya, tentu Bapak dan Ibu yang di Dinkes mungkin sudah lebih pengalaman ya secara empirik bagaimana penanganan COVID itu di lapangan. Demikian mungkin Pak Tonton, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator.